Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi an Allah ya'ala darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa fahatihim wa barakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية صلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil alamin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Waqala musanniful kitab Habibul Imam Al-Habib Abu Abdullah Muhammad bin Yusuf An-Sanusi rahimahullah wa ala sayyidu syarha Al-Mandasuki rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihima bid-darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal sampai halaman 4 halaman 43. Hadza kalamul Ibnu al-Arabi wa huwa hasanun wastushkilal qawlu bi anna al-muqalladi laysa bimu'minin li'annahu yalzamu alayhi takfiru aktsari awamil muslimin. Demikianlah pernyataan Imam Ibnu al-Arabi yang merupakan pendapat yang sangat bagus. Artinya yang lalu yang sudah kita bicarakan ini semua pendapatnya Imam Ibnu al-Arabi bahwa iman tidak bisa diperoleh dengan 4 perkara, tidak bisa dengan doruri, tidak bisa dengan taklid, tidak bisa dengan ilham, dan tidak bisa pakai Quran hadis. Maka iman hanya bisa diperoleh dengan nazar sahih, berpikir secara benar, menemukan bukti-bukti tentang keesaan Allah dan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pendapat itu kata Imam Mandasuki pendapat yang sangat bagus. Tapi ada muskil, ada sedikit keganjalan di pendapat ini. Wa bi annal muqallad laisa bi mu'min, karena kata Imam Ibnu Arabi yang namanya orang taklid maka dia tidak terhitung orang mukmin.
taklid tanpa dalil maka termasuk kafir. Ya kan iman nggak bisa dari 4, doruri nggak bisa, taklid nggak bisa. Nah kalau nggak bisa dari ini semua berarti yang diperoleh dari ini semua nggak sah, gitu kan? Kalau nggak sah berarti apa? Kafir. Ini pendapat Imam Ibnul Arabi. Cocok sama pendapatnya Imam As-Sanusi, gitu lah. Tapi terdapat muskil. Apa muskilnya? Bahwa seorang muqallid, orang yang taklid itu tidak iman, tidak termasuk orang yang beriman. Li'annahu yalzamu alaihi takfiru aktsarul awamil muslimin. Maka dengan pendapat ini akan jadilah suatu konsekuensi bahwa mayoritas orang-orang muslim yang awam itu semuanya kafir. Orang-orang muslim yang awam itu wahwa mu'adhimu hadhil ummah, padahal yang banyak pada umat Nabi Muhammad SAW itu orang awam. Nah kalau pendapat ini dipakai, berarti sama aja mengatakan banyak orang awamnya orang Islam yang kafir, gitu kan? Ini muskil maksudnya. Artinya untuk menerima pendapat ini itu harus sesuai, cocok dengan kemuskilan ini biar terjawab bagaimana, gitu lah maksudnya. Wa dzalika mimma yaktahu fi ma ulima anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam aktsarul anbiya'i adba'an. Fakta yang ada akan bisa mencemari apa yang sudah kita dengar dari berita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya beliau adalah nabi yang paling banyak pengikutnya. Wa warada ana ummatul musyrifatu thulutsu ahlil jannah, bahwa yang berita yang jelas bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini akan memenuhi 2/3 penduduk surga. Ada. Jadi ini umat ini bagaimana ini? Ini kalau pendapat ini dipakai, maka umat Nabi ini rata-rata bisa dikafirkan. Sedangkan Nabi itu orang yang punya banyak umat, terus milah-milahnya bagaimana? Maka ada pendapat yang namanya umat itu ada ummatul ijabah, ada ummatul dakwah. Umat ijabah itu apa? Umat yang memenuhi panggilan Rasul dan dia beriman secara nyata. Sedangkan ummatul dakwah adalah semua umat yang Allah perintahkan Rasul untuk mengajak mereka masuk Islam, tapi mereka ada yang menolak, ada yang mau masuk Islam. Jadi ummatul dakwah itu seluruh dunia. Seluruh dunia itu ummatul dakwah. Ini semua umatnya Nabi. Mana ini sedunia umat Nabi? Mananya ummatul dakwah. Umat yang mana Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah kepada mereka, gitu. Ada lagi ummatul ijabah, yaitu umat yang ketika Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam, mereka menerimanya. Kan nggak semua sedunia ini menerima dakwahnya Nabi kan? Sebagian menerima, sebagian tidak menerima. Jadi yang menerima siapa? Yang menerima ya yang beruntung, maka disebut ummatul ijabah, yang menerima ajakannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini ada kemuskilan yang harus dijawab apabila kita mau menggunakan, mau ambil pendapatnya Imam Ibnul Arabi tentang bagaimanakah kenyataan, bagaimana konsekuensi bahwa Nabi itu tetap menjadi umat, tetap menjadi Nabi yang umatnya paling banyak. Wa ujiba, dan dijawab kemuskilan itu
bi annal murada bidalil alladhi yajibu ma'rifatuhu ala jami'il mukallafin wa dalilul jumali, bahwa sungguhnya dalil yang diwajibkan dimiliki oleh tiap-tiap mukallaf adalah dalil ijmal. Apa dalil ijmal itu? Wa huwa alladhi yuhasilu fil jumlati lil mukallafi ilman wa tuma'ninatan bi aqaidil iman bihaitsu la yaqulu qalbuhu fiha la adri sami'tu nas yaqulu syai'an faqultuh. Yang dimaksud mempunyai dalil, Imam Ibnu Arabi bahwa mengajarkan wajib tiap orang Islam, tiap orang mukallaf wajib punya dalil, wajib mengerti dalil, wajib berpikir secara benar. Maknanya berpikir mengenai dalil secara ijmal. Apa itu ijmal? Yang bersifat umum. Dalilnya yang umum, yang global saja. Yang mana pada umumnya menghasilkan keyakinan dan menerima hati atas akidah-akidah keinginan bagi seorang mukallaf. Sekiranya hati orang-orang mukallaf itu tidak lagi ngomong aku nggak tahu, saya nggak tahu, oh katanya sih begitu, dengar-dengar sih begitu, makanya saya ikut aja. Ini kamu disuruh berpikir sekiranya kamu nggak begitu gitu loh, bukan berpikir yang harus sampai jadi ulama pakai udeng-udeng, bukan. Kalau pendapat Imam Arabi kamu artikan bahwa tiap orang Islam harus jadi alim udeng-udeng, ya kamu nggak kepake semua berarti. Nggak begitu maksudnya. Yang dimaksud ini standar akal manusia. Kan sudah dicontohkan, bisa kamu cek ke gunung, kamu cek ke orang Islam yang paling awam, yang nggak pernah ngaji ke gunung-gunung, kamu tanya, apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Apa buktinya kalau Tuhan itu ada? Maka mereka walaupun nggak sekolah, mereka bisa menjawab semuanya, begitu loh. Apa jawaban mereka? Ya adanya alam ini, adanya alam ini jadi bukti adanya Allah. Maka itu cukup. Kenapa? Karena batasannya sekira-kira kamu jangan ngomong nggak tahu saya. Lah ini yang berbahaya ini loh. Yang dimaksud nggak sah itu yang sampai kalau ditanya apa buktinya Tuhan itu ada, dia jawab nggak tahu saya. Nah kalau ada orang akalnya normal ditanya tentang Tuhan kok nggak tahu, berarti itu akalnya lemot. Akalnya lelet. Maka orang yang akalnya lelet itu boleh ikut-ikutan pendapatnya orang lain, begitu loh. Tapi kalau yang akalnya masih bisa memahami, tanya apa buktinya adanya Tuhan? Enggak tahu saya, enggak tahu. Kemudian diberikan contoh. Oh, kalau ada kotoran hewan di sini, ini kotoran ini muncul sendiri apa ada hewan yang munculin? Ya pasti ada yang munculin, berarti akalnya bisa mikir, gitu loh. Nah, akal yang bisa mikir sebatas itu sudah dianggap berdiri sendiri. Dia sudah bisa menemukan kalau langit bumi itu pasti diciptakan. Maka itu termasuk orang yang berdiri sendiri, tidak mengikuti pendapatnya orang lain. Maka itu sudah cukup, dan itu dimiliki oleh semua orang awamnya orang Islam. Begitu dong mestinya. Jangan, oh berarti ini orang Islam yang awam ini nggak pernah mikir. Lah coba aja kamu tanya, bukti adanya Allah apa? Tanya coba. Jawabnya apa?
adanya, semua tahu. Itulah yang tahu itu maka dianggap sudah mencukupi, dia sudah keluar dari ikut-ikutan gitu loh. Nah, adapun dia mau bertambah lagi pengetahuannya, maka itu bukan lagi kewajiban, tapi itu hukumnya kifayah atau kesunahan. Oh, saya pengen tahu dalil lebih terperinci lagi, ya kamu ngaji lagi yang lebih dalam. Tapi kalau kamu mau mencukupi, keluar dari ikut-ikutan, dianggap kamu itu punya dalil, maka harus berpikir tentang langit dan bumi, bahwa langit bumi ini pasti ada yang menciptakan. Ya, jadi kemuskilan ini terjawab maksudnya. Tetap Imam Ibnul Arabi dan Imam As-Sanusi pakai pendapat bahwa harus orang Islam itu mandiri dengan dalil di dalam imannya kepada Allah. Tidak boleh orang Islam ketika ditanya tentang Allah, apa buktinya kalau Allah itu Tuhan? Kata bapak saya sih begitu. Tidak boleh, tidak sah orang yang imannya begitu apabila akalnya mampu berpikir, kata Imam Ibnul Arabi. Dan itu nggak ada orangnya gitu loh. Kalau orang yang akalnya waras, ya kamu nggak akan nemu orang ngomong begitu, nggak ada. Walaupun awamnya orang Muslim kamu tanya, semua akan mengatakan langit bumi jadi bukti adanya Allah. Gitu. Maka itu dianggap sudah mencukupi sebagai dalil ijmal, dalil yang umum, dalil yang global, tidak dalil secara secara terperinci. Karena dalil itu ada dua nanti, ada dalil ijmal, ada dalil tafsil. Tafsil itu terperinci, satu persatu dibicarakan hingga nyata, betul-betul nyata apa dalil wujudnya Allah. Allah itu wujud, dalilnya apa? Allah qidam, dalilnya apa? Allah baqo, dalilnya apa? Tapi kalau orang awam cukup wujudnya alam ini, satu dalil ini cukup, pakai satu dalil apa wujudnya alam jadi bukti Allah itu mempunyai 20 sifat gitu loh. Jadi menemukan sifat-sifat Allah yang wajib 20, mustahil 20, jaiznya 1, hanya dibuktikan pakai satu dalil, yaitu wujudnya alam, sudah cukup. Kan gampang. Apa yang mempersulit? Nggak ada orang mempersulit orang, nggak ada. Lah, faedahnya nemu dalil yang ringkas itu untuk apa? Agar kamu bisa menerima, menghasilkan keyakinan dan menerima hati atas akidah-akidah keimanan. Ketika kamu disuruh mengimani Allah itu melihat, Allah mendengar, Allah berbicara, hati kamu nggak goncang lagi, hati kamu nggak bingung lagi. Ketika kamu disuruh perintahkan Allah perintah begini, Allah punya hak begini, akan terjadi kiamat, akan kebangkitan, akan ada hisab, kamu nggak bingung lagi. Oh iya, boleh saja Allah bikin semua itu. Nggak cuman apa iya ya, apa ada hari kebangkitan ya, apa ada. Karena akalnya nggak kenal Allah, nggak mengetahui sifat wajib Allah, mustahil Allah, jaiz Allah, maka hatinya gampang goncang ketika menerima akidah-akidah yang harus kita imani. Gitu loh maksudnya. Jadi tanpa dalil ini kamu akan mudah mengalami kegoncangan. Lah, Imam As-Sanusi, Imam Ibnul Arabi ini mengajak kamu agar jadi orang yang tu'maninah, anteng, hatinya diem, nggak goncang-goncang sampai nanti hari kematian. Tetap imannya kepada Allah sama, imannya nggak sampai turun, imannya nggak berubah-berubah. Ini faedahnya orang berpegang pada dalil. Ya, jangan sampai orang itu mengatakan aku tidak tahu. Wala yustaratu ma'rifatun nadhari ala tariqatil mutakallimin. Maka tidak disyaratkan imannya seseorang itu harus mengetahui pemikiran-pemikirannya orang-orang ahli mutakallimin.
orang-orang yang ahli terperinci dalam ilmu tauhid, orang-orang yang mendalami ilmu tauhid, maka itu nggak diwajibkan untuk tahu itu. Minat takhriril adillah wa tartibiha wa daf'i syubhati, yaitu meneliti, membentangkan tentang dalil, membenarkan dalil, menolak syubhat-syubhat yang datang dari Syiah, dari Mu'tazilah, dari Wahabi, Khusyfiyah, Mujassimah. Ini semua di satu persatu syubhat ini diluruskan, dipecahkan, dijadikan mana yang benar, ditunjukkan ini jalan yang benar, jangan kamu ikut jalan yang lainnya. Maka ini kemampuannya bagi orang-orang yang memperdalam, mempelajari ilmu tauhid, yang memperdalam di dalam pembicaraannya orang-orang mutakallimin. Maka itu bukan suatu kewajiban bagi orang awam. Walal qudratu ala ta'bir, dan mengungkapkan dalil-dalil ijmali, walal qudrata ala ta'bir amma hasala fil qalbi min ad-dalil jumali alladhi hasalat bihi tuma'ninah, yaitu mengungkapkan dalil ijmali yang ada dalam hatinya yang menghasilkan adanya penerimaan kepada agama, hingga hatinya itu enggak lagi mengalami kegoncangan, enggak lagi mengalami keraguan. Semua yang diperintah agama, semua yang dipedomani agama, kamu terima dengan hati yang tenang. Enggak lagi apa iya begini, suruh bayar zakat, ntar nih bikin-bikinnya kiai aja nih maksud zakat. Orang suruh pergi haji, mau nih mau karangan, nggak ada begitu-begitu, nggak ada. Ketika itu datang dari agama, maka hatinya langsung menerima karena tahu bahwa Nabi Muhammad SAW itu benar-benar nabi, bukan nabi-nabian. Ketika kamu berpegang tahu tentang itu, maka nggak ada lagi satupun yang kamu ragukan dari berita yang didatangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi fungsinya itu hati kamu jadi tenang ketika kamu berpegang pada dalil. Lah kalau dalil tafsil fungsinya untuk tenang. Oh, kalau dalil tafsil bukan untuk tenang, tapi untuk melawan musuh. Nah, ini ketika ada orang-orang kafir datang akan meragukan orang Islam, Tuhan ada enggak? Ada, mana enggak kelihatan? Enggak ada Tuhan itu. Datang orang-orang begini, maka ini musuhnya. Musuhnya bukan orang awam, bukan orang awam nggak bisa menolak yang begitu-begitu, nggak bisa. Makanya diwajibkan di lingkungan orang awam itu ada satu orang mutakallim, ada seorang yang paham ilmu akidah secara tafsil, agar apa? Melindungi orang-orang awam ini dari datangnya orang-orang yang ingin mengacaukan keimanan mereka. Siapa? Syiah, Mu'tazilah, Qadariyah, Mujassimah, Musyabbihah, Kiromiyah, ateis. Ini banyak, sampai Nabi katakan ada 73 firqah. Ini fungsinya satu orang yang ahli ini. Yang lain gimana? Nggak usah kamu mikirin caranya jawab, nggak usah. Kamu mikirin biar hati kamu tenang ibadah, nggak lagi mencang-mencong. Pokoknya kerja, pulang ngurusi anak bini, ke masjid sedekah, ngaji, kerja, imannya ditata yang benar, sudah beres begitu. Mau apa lagi emang? Hatinya jangan ragu ketika datang ujian, ya sabar. Datang kenikmatan syukur, dapat salah istighfar, sudah tenang hatinya, nggak lagi kenapa kok begini, saya udah begini. Nah, ini yang ribet. Hatinya mengalami, nah ini gitu loh. Jadi fungsinya punya dalil itu hatinya tenang. Orang kalau sudah tahu bukti itu kan nggak akan ragu. Orang bisa ragu itu gara-gara nggak punya bukti. Oh,
kata bapak saya begini. Lah, kata bapak saya itu benar apa enggak? Bimbang dia. Tapi kalau dia punya dalil sendiri, dia nggak akan ragu sama katanya orang lain. Mau orang lain ngomong, mau orang lain nggak ngomong, saya sudah tahu demikian, maka saya imani yang demikian. Ini fungsinya kamu ngerti dalil. Jadi beda. Dalil ijmal dan dalil tafsil itu dua fungsi yang berbeda. Maka yang diwajibkan untuk semua orang Islam 2/3 dari surga yang diisi umatnya Rasulullah itu semuanya punya dalil ini. 2/3 itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti di surga itu akan ada 120 shaf, 120 bendera akan baris, shafnya ahli sholat, shafnya ahli puasa, softnya ahli soft. Nah, dari 120 itu 80 itu umatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang 40 soft itu umat sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Yang paling banyak umatnya. Nah, kenapa kok begitu? Lawang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi yang dakwahnya kepada seluruh dunia. Bagaimana umatnya nggak banyak? Nabi yang lain dakwahnya satu kelompok, hujan lokal gitu. Hujannya hujan lokal maksudnya. Ini daerahnya tertentu gitu loh. Kaumnya kaum ini enggak dapatnya umatnya segitu. Nah kayak begini, Nabi Nuh 900 tahun dakwah. Sebagian ulama mengatakan dapatnya umat 8 orang. Sebagian mengatakan dapatnya 80 orang. Taruh 80 orang coba. Lah umatnya Rasul miliaran, ini cuma 80 orang. Itu apa sih? Udah anaknya rame, dia ikut teriak juga, tambah rame loh. Umat Nabi Lut, berapa orang? Umat Nabi Ibrahim, umat Nabi sedikit gitu loh. Itu kalau dikumpulin, itu paling jumlahnya berapa orang dibanding umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk di belakang benderanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala syak, maka tidak diragukan lagi anna nadhara ala hadzal wajhi ghairu ba'idin, bahwa pemikiran sederhana semacam ini yang diwajibkan oleh Imam As-Sanusi, artinya Imam Sanusi berpendapat itu kewajiban, Imam Ibnul Arabi berpendapat itu kewajiban, maka itu ghairu ba'idin, tidaklah sulit husuluhu untuk menghasilkannya, lima dhammi hadhil ummah, bagi umatul ijabah, gitu loh. Bagi umat yang menerima dakwahnya Nabi itu nggak akan sulit. Sekarang kamu mikirnya begini aja, kira-kira Nabi itu ketika pertama datang cara dakwahnya pakai doktrin atau ngajak mikir? Mungkin nggak Nabi datang terus memberikan doktrin, kamu harus begini, kalau enggak apa? Awas. Lah kamu sendirian kok awas? Lah kamu siapa? Kok sendirian mau berani-berani? Jadi nggak rasional kalau Nabi dakwah pertama kepada umat yang diajaknya pakai cara doktrin, itu nggak rasional, nggak mungkin. Mana ada orang mau terima, gitu loh. Musodek, orang-orang Lia Edan yang mau menipu orang itu aja ngasih pemikiran,
nggak begini, begitu loh. Itu yang sowak aja ngasih pemikiran. Lah masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang agamanya agama hak, agama nyata, nggak bisa ngasih yang rasional, kan nggak mungkin, begitu loh. Jadi sesuatu yang rasional, yang mudah ini nggak sulit bagi umatul ijabah, itu nggak sulit. Untuk umat Nabi semua itu nggak sulit, kecuali yang diwajibkan tadi harus bisa menolak orang-orang yang batal, harus bisa memberikan dalil secara terperinci, harus bisa. Oh itu sulit, itu mesti pakai udeng-udeng yang begitu, itu sulit, gitu loh. Tapi kan yang diminta bukan itu, yang diminta kamu ngerti dalil secara umum agar kamu punya pegangan tentang keimanan kamu, nggak ikut-ikutan pendapatnya orang lain, gitu loh. Awili jami'iha fima qabla al-akhir zaman, atau umat ijabah ini sebelum akhir zaman yang pada waktu itu alladzi yarfa'u fiha ilmu nafi', yang mana ilmu-ilmu nafi' itu nanti akan diangkat, akan diambil kembali oleh Allah hingga ilmu yang bermanfaat mulai hilang. Maksudnya apa? Ulama-ulama ini mulai diambil, alim diambil. Kalau orang-orang alimnya diambil, tinggalnya apa? Bukunya. Lah buku bukan ilmu. Ilmu itu artinya sifatnya yang punya. Buku ini bukan ilmu, tapi alamat kalau kamu pengen jadi orang berilmu. Bukan ilmu, bukan. Ilmunya ada pada orang alimnya itu. Ketika orang alimnya diambil, makanya tinggal buku-bukunya. Jadi ilmu-ilmu yang bermanfaat diambil oleh Allah. Lah ketika ilmu yang manfaat diambil oleh Allah, orang itu kesulitan mendapatkan kebenaran, maka ini cara yang paling mudah. Gitu loh. Berpikir tentang wujudnya alam itu cara yang paling mudah. Bahwa tiap orang Islam, tiap umatul ijabah bisa memahami kalau wujudnya langit bumi jadi bukti adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ada orang menipu kamu dengan begini, nipu kamu begini, oh nggak bisa, Allah yang bikin. Ini cukup dalil itu bisa kamu temukan, nggak usah pakai kitab lagi ngaji nahwu bertahun-tahun, nggak usah itu mah. Itu biar orang gunung bisa ngerti itu. Nah itu pedoman kamu agar kamu tidak mengalami kegoncangan keimanan. Wa yakturu fihil jahlu, maka pada masa itu akan muncullah banyak orang-orang yang bodoh. Wala yabqa fihi taklid, yang orang bodoh dan tidak ada lagi taklid yang benar. Ketika orang-orang yang berilmu sudah diangkat, orang pintar sudah diangkat, kebodohan sudah merebak kemana-mana, mau taklid sama siapa kamu? Ruwet semua isinya. Satu kelompok ngomong saya benar, kelompok ini ngomong benar, kelompok ini benar. Seperti sekarang ini saya mau nanya, kalau kamu suruh taklid, mau taklidnya sama yang mana? Oh saya sama yang ini aja. Lah kamu tahu yang ini benar bagaimana? Jadi kamu nggak bisa sekarang ini taklid, nggak bisa. Kenapa? Karena ruwet semua isinya. Satu begini, satu. Ada lagi Islam teroris, ada lagi Islam. Apalagi nanti akhir zaman, ya Allah, tambah susah lagi keadaan kita. Hingga kalau orang Islam sudah ditekankan untuk ini, maka mereka tidak akan lagi mengalami kebimbangan di dalam keimanan. Maka mereka akan bisa mencari tahu siapa yang harus saya ikuti. Kalaupun sudah nggak ada, saya harus berdiri
sendiri. Begitu loh, punya pedoman, tetap iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah dengan bukti-bukti yang ringkas, tanpa kita memerlukan lagi muqallid, orang yang harus ditakliti. Siapa taklidnya? Susah sekarang mau cari orang yang mau ditakliti. Wala yabqa fihi taklid al-mutabiq, yang taklid itu cocok dengan kenyataan, seperti taklidnya orang Islam lah. Sekarang ini masih banyak, masih kita lihat ada orang-orang yang mengajarkan ilmu yang hak, masih ada sekarang ini. Maka orang-orang yang hak itu yang bisa kamu takliti, yang dia itu cocok sama kenyataan. Kalau nanti ini hilang semua, habis, kamu mau taklid sama siapa lagi? Berat makanya. Fadlan anil ma'rifati inda kathirin mimman yudhannu bihil ilmu. Apalagi ma'rifat pada orang-orang yang hanya disangkakan dia itu punya ilmu. Gimana kita mau taklid, mau cari orang taklid itu susah, apalagi mau cari orang ma'rifat, apa nggak tambah susah nyarinya. Makanya Sanusi selalu berpesan, kalau kamu ketemu orang yang bisa paham ini, pegang kuat-kuat. Karena kamu gak akan ketemu lagi 100 tahun lagi, susah carinya. Coba. Banget langkanya orang-orang yang masih mau mengajarkan ilmu tentang akidah, ilmu tentang bagaimana berpegang pada dalil, ilmu yang bisa menolak segala macam keraguan-raguan, menolak segala macam fitnah, syubhat, memperincikan dalil. Maka pegang, maka jangan kamu tinggalkan ketika masih mendapati orang-orang seperti itu. Nah, karena kita akan mengalami ini, nanti kamu akan mengalami hal yang sulit nyarinya. Nah, sekarang aja udah susah, juga kamu cek di Jakarta. Hah? Kamu sejak ngaji di Muara Baru pernah dengar ilmu ini? Nah, coba. Berapa tahun kamu di sini? Banyak tahun lah. Baru saya dengar ilmu ini. Kenapa? Memang langka begitu loh. Kalau ilmu tajwid, ilmu fikih, ilmu Quran hadis, ilmu nahwu, banyak kamu temukan. Tapi orang yang bisa memperincikan ini memang sulit. Kita nyarinya sulit. Jangankan kalian, kita yang mondok ke sono ke sini aja susah nyari yang begini. Artinya di pondok-pondok aja kadang nggak diperincikan gitu loh. Kadang hanya dibaca. Karena kadang pondok itu hanya mengkhususkan spesialisasinya, oh ini kami hadis khususnya, kami hanya urusan tafsir, oh kami hanya urusan fikih, oh kami hanya tajwid, kami hanya hafid Quran. Tapi ininya nggak dijadikan dasar. Mestinya ini jadi dasar kelulusan di setiap pondok, mestinya begitu. Kalau belum ngerti ini, belum boleh lulus. Walaupun kamu sudah ngerti hadis, sudah hafal Quran, sudah, mestinya begitu. Maka ini jadi pedoman, maka orang Islam akan tahu ini semua. Ini enggak kan. Pondok hadis ya pokoknya ngetesnya hadis. Pondok tafsir ngetesnya tafsir. Pondok nahwu ngetesnya nahwu. Lah yang mondok Quran ini enggak ada pondok ini, yang mau ngetes ini siapa terus? Begitu loh. Nah, mestinya ada orang pondok-pondok yang mencetak orang-orang yang bisa paham ini terperinci, gitu loh. Hingga nanti mereka disebarkan, kamu sana. Agar umat Islam ini tetap menjadi umat yang punya pagar, yang punya pengaman dari musuh-musuh yang datang membingungkan hatinya orang awamnya, orang Islam. Jadi kalau orang awam itu nggak dijaga, ya mereka rawan kabur, rawan di acak-acak, diteror,
Kalau dulu guru kita gambarin begini, kalau di satu daerah ada orang yang rumahnya itu dari pagar, atapnya dari bilik, daun kelapa, daun aren. Itu rumah yang begitu kalau kena angin kencang bagaimana? Terbang. Lah kira-kira di situ rumahnya banyak yang begitu. Biar kalau ada angin nggak terbang gimana? Bongkar. Ya ribet lah. Suruh bongkar rumah segitu banyak, suruh dan ribet. Mendingan kamu bikin rumah yang bagus di sekitarnya, gitu loh. Biar kalau angin datang mereka nggak kena, kamu yang kena. Itu loh fungsinya. Jangan ini diobrak-abrik, jangan, udah biarin. Mereka udah tenang ibadah, sudah nyaman ibadah, harinya sudah tenang, sudah nggak ada masalah. Memang begitu perintahnya begitu. Terus kita bagaimana? Kamu melindungi mereka. Ketika ada musuh datang, kamu lawannya saya, sini. Jangan kemana-mana kamu. Gitu. Nah kalau yang begini nggak ada, ya Allah. Iya ini seperti sekarang ini. Sebelah rumah kita Syiah, sebelah sono Wahabi, sebelah sini lagi Mu'tazilah, sebelah sini lagi ateis, ini liberal, ini lagi ya Allah. Ini orang kiainya katanya satu, ikutnya NU, ikutnya FPI, tapi ya begitu semua kan ribet. Ini yang benar yang mana? Ya Allah. Ini penting kita pegang ini penting, jangan sampai kita lepas dari memahami ini. Jadi mau taklid aja susah, apalagi cari orang yang ma'rifat. Fadlan an katsiril minal awam. Mungkin tanpa diragukan kita akan menjumpai pada zaman itu apalagi orang-orang awam. Wala allana adrakna hadzal zaman bila raibin. Mungkin tidak diragukan lagi kita ini sudah menjumpai zaman itu. Ini nulisnya tahun 500 tahun yang lalu. Ini ngomong ya, mungkin ini saya ini sudah jumpain zaman itu. Nah sekarang, nah apalagi coba? Ini penulis kitab ini nulisnya kitab ini 500 tahun yang lalu ngomong di zaman saya ini mungkin saya sudah menjumpai itu, sudah sulit. Maka di awal kitab dikatakan ada zaman su'ub, ini zaman sulit. Artinya beragama itu sudah sulit, untuk nggak goncang itu sulit. Kalau kamu nggak betul-betul pegangannya kuat, kamu akan terombang-ambing oleh. Kenapa? Karena musuh yang datang itu bukan lagi angin sepoi-sepoi. Musuh yang datang itu kayak ombak. Sekali datang, nah kalau kamu sendiri nahan, itu kira-kira pecah ombaknya, pecah kamunya? Kecuali kamunya karang, ombaknya datang gede, yang pecah ombaknya, bukan karangnya. Kalau kamu kan tempe, bukan. Jadi jangan nantang. Terus gimana? Cari aman, mendingan minggir. Kalau ada ombak gede, minggir. Karena tahu sudah sedikit orang yang mampu untuk menangani ini, begitu loh. Apalagi di zaman sekarang, ini zamannya musonef, dikatakan sudah sulit di zaman saya. Maka kata beliau, wallahul musta'an. Maka hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau enggak atas pertolongan Allah maka ya sudah habis. Jadi kita pegangannya Allah yang terus memelihara umat ini.
Makanya kalau kita doa, kalau kita sholat, ingat kalimat Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta mil'us samawati. Ya Allah, segala puji bagi Engkau yang memenuhi langit, memenuhi bumi. Jadi di bumi ini akan dipenuhi orang-orang yang memuji kepada Allah. Yang bikin siapa? Ya Allah. Jadi kita hanya mengharapkan itu. Ya Allah, mudah-mudahan ini di bumi ini masih dipenuhi terus orang-orang yang terus memuji kepada Engkau, karena Engkau yang memiliki pujian yang sepenuh langit, sepenuh bumi. Jadi kalau bumi ini kok dipenuhi oleh orang-orang yang memuji Allah, maka Allah yang menciptakan itu. Kok diangkat satu, maka Allah yang menyipikannya. Bukan sepi sendiri, ramai sendiri. Nggak kayak musim layangan, enggak, ini tetap datang layangan. Dan sepi lagi, musim lagi. Ini Allah yang memunculkannya, hamba-hamba yang ibadah, hamba yang taat, hamba yang... Fil hadis an Abi Umamah, dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan dari Imam Abi Umamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takunu fitnatun fi akhir zaman yusbihu rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran illa man ajarahu Allah taala bil ilmi. Ini hadis ini jelas, ini riwayat Bukhari Muslim, diriwayatkan oleh Imam Tabrani, musnadnya dari Asyamiyin, orang-orang Syam. Maka ini termasuk hadis yang sahih, yang bisa dipakai untuk pegangan. Rasulullah bersabda bahwa akan datang fitnah akhir zaman di mana paginya orang itu berstatus mukmin dan sore harinya dia berstatus kafir. Ada lagi yang sorenya dia mukmin, paginya dia kafir. Zaman itu akan datang nanti. Siapa orang yang gak terpengaruh pada zaman itu? Kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah dengan ilmu, bukan pakai wirid, bukan. Allah gak ngomong kecuali yang banyak wiridnya, gak ada di sini. Kecuali yang punya ilmu. Ilmu apa? Ya ilmu ini yang kita kaji ini. Maka kamu gak akan terombang-ambing. Paginya iman, saya iman, bangun tidur iman, ya Allah menjadikan saya iman. Begitu keluar rumah dapat rezeki, ribut, pulang kafir. Kenapa kafir? Menganggap saya yang dapat rezeki sendiri, saya yang peroleh sendiri. Yang Allah gak ikut-ikut, ini sudah ribut-ribut sendiri, berantem sendiri. Ini akan terjadi di zaman itu. Kecuali orang yang gak akan terpengaruh itu orang yang diberi oleh Allah ilmu. Apa ilmunya? Ngerti hudusul alam. Ini mahal sekali ente. Ente ngerti ilmu ini luar biasa. Ngerti matalibus sab'ah. Masya Allah. Ente nggak akan tertipu. Ente nggak akan terombang-ambing. Pagi kafir, sore mukmin, mukmin sore paginya kafir. Ente nggak akan terombang-ambing. Ini nggak akan. Iman kamu akan terjaga dengan tenang, dengan dalil kamu mengimani setiap sesuatu dimunculkan oleh Allah. Kamu nemu barunya alam, kamu nemu matalibus sab'ah. Tiap yang berubah pasti Allah ciptakan, hingga perubahan apapun gak mempengaruhi hati kamu. Ini Allah yang bikin. Tapi kenapa kok begini? Wes mau begini mau begitu, apapun yang muncul mesti Allah yang bikin. Oh ini selamat sudah. Ini orang yang gak begini ini yang terombang-ambing sudah, terpontang-panting pada zaman ini. Makanya kita harus bisa memahami keadaan ini.
Jadi kalau kiai pesannya begitu terus. Kiai itu di mana aja ngaji sudah hudusul alam aja, nggak ada yang lain. Coba kan? Kiai Asmawi itu di mana aja ngaji yang disampaikan hudusul alam, hudusul alam. Ngerti kamu ini? Mathalibus sab'ah. Kamu ngerti ini akidah wajib mustahil jaiz, ngerti ini kamu. Akal kamu diisi wajib mustahil jaiz, beres hidup kamu sudah. Tapi kalau sudah akalnya orang itu kosong wajib mustahil jaiz, nggak ngerti hudusul alam, nggak ngerti mathalibus sab'ah, nggak ngerti haknya Allah, nggak ngerti haknya Rasul, ya ini yang rawan terpontang-panting ini. Yang paginya iman, sorenya mukmin, mukminnya. Lah kalau pas matinya pas lagi kafir gimana? Mending kalau pas pagi iman, pas pagi mati, ya mending namanya. Lah kalau paginya iman, sorenya kafir, pas sore pas mati, ya sudah rusak. Jadi kita pegang terus ini apa yang jadi pendapatnya ulama-ulama kita. Ini tidak ada mempersulit umat Islam, nggak ada. Tidak ada Imam Sanusi, Imam Ibnu Arabi mempersulit perjalanan iman kita, nggak ada. Justru mereka menguatkan jalannya iman kita agar kamu dalam iman kepada Allah nggak terombang-ambing dengan zaman yang terus mengalami fitnah-fitnah yang luar biasa. Fitnah semakin akhir zaman, fitnahnya semakin berat. Sampai kata Nabi, kamu nanti akan berpegang agama seperti pemegang api, dipegang panas, dilepas kafir. Gimana sih Pak? Kamu akan mengalami masa itu nanti lah. Yang bisa selamat hanya orang-orang yang punya ilmu, yang diberikan oleh Allah ilmu. Makanya zaman awalnya Nabi, zaman perjalanan dakwah awalnya Nabi, sahabat Nabi di Mekah itu nggak disuruh perang, nggak disuruh ngelawan, nggak disuruh apa-apa. Yang dimusuhi, diboikot, dilemparin, sampai ditindih batu, kuat mereka. Kenapa kok kuat? Karena pakai ilmu imannya, bukan disuruh taklid sama Nabi, bukan, imannya dikasih ilmu, sehingga mereka kokoh imannya. 13 tahun Nabi membina imannya para sahabat. Nah, kalau iman itu nggak dibina lebih dahulu, maka agama yang sudah kamu peroleh akan terpontang-panting. Walaupun kamu sudah sholat, kamu sudah puasa, kamu sudah. Nah, Korun itu umat Nabi Musa, dididik langsung sama Nabi Musa. Tapi ya begitu, ketika tertipu melihat harta, tertipu melihat pekerjaannya sendiri, tertipu melihat kepintaran, menganggap itu datang dari dirinya sendiri, hingga mereka kafir, hingga dia mengingkari ini datang dari Allah. Allah nggak ikut-ikut, Allah nggak ada. Allah itu dianggap hanya sebagai penonton. Oh, hamba saya keluyur. Hati-hati, jangan sampai memposisikan Allah demikian ya. Mudah-mudahan ini kita semua yang mengikuti pengajian ini jadi tahu betul bahwa para imam-imam ini menolong kita. Allah jadikan mereka sebagai penolong kita, memperkuat akidah kita, menyelamatkan kita dari kegoncangan, menyelamatkan kita dari keraguan-raguan, hingga kita bisa punya hati yang mutmain, yang tenang, yang diam, yang anteng dalam ibadah kepada Allah, tidak lagi bergeser imannya kepada selain Allah. Mudah-mudahan kita semua yang ngaji diberi oleh Allah cahaya iman, dan cahaya kita dikuatkan oleh Allah, dibesarkan cahaya itu hingga cahaya yang menyala di hati kita, hingga kita terang benderang bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terang benderang melihat kebenaran agama Islam, terang benderang melihat kepada akhirat, hingga kita menjadi orang-orang yang cinta kepada Allah, cinta kepada akhirat, dan kita berharap dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah, selamat di dunia, selamat sampai di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Teruskan yang akan datang, wallahu a'lam bishawab, ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة توصل كل أوبة واستر لنا أوراتي وأمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الهلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا نضى بكل سلي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد تحصي صحبي والحمد لله بالبدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.